Wijaya Karya Realty, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang properti, memfokuskan bisnisnya pada pengembangan properti dan realty, termasuk layanan konsultasi dan perencanaan konstruksi. Raimon digadang-gadang sebagai pria tertampan di Indonesia yang memiliki tubuh atletis serta wajah blasteran idola kaum hawa. Raimon sangat terkenal, melebihi aktor papan atas sekalipun. Setiap hari selalu ada saja berita eksklusif terkait dirinya. Bukan hanya terkenal karena kesuksesannya di bidang bisnis, tetapi dia juga terkenal dengan skandal-skandalnya dengan berbagai aktris dan model, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tak ada wanita yang tak menginginkan Raimon, pria itu merupakan pria idaman kaum hawa. Banyak wanita yang bermimpi ingin menjadi istri seorang Raimon Wijaya. Dalam hidupnya, Raimon tak pernah kekurangan stok wanita. Banyak yang mengantri ingin menjadi wanitanya, walaupun para wanita itu tahu mereka hanya permainan dan pelampiasan nafsu sesaat pria tampan itu. Tapi tetap saja banyak yang mengantri untuk menjadi wanita sang CEO. Pesonanya mampu membuat kaum hawa bertekuk lutut di hadapan pria itu, para wanita rela melakukan apapun demi bisa bersama Raimon. Tak jarang mereka juga rela mengorbankan tubuhnya agar bisa bersama pria incaran kaum hawa itu. Seorang wanita cantik baru saja turun dari mobil elitnya. Wanita itu melangkah dengan penuh percaya diri. "Di mana Rai?" Wanita itu bertanya pada sekretaris sang CEO. "Bos ada di dalam non, silahkan langsung masuk saja." Sang sekretaris langsung mempersilahkan wanita bosnya itu masuk ke ruangan bosnya. "Oke baiklah," dengan senyum yang mengembang di wajahnya, ia langsung mendorong handle pintu ruangan CEO itu. Tak terhitung ini adalah wanita keberapa yang menemui bosnya. Kedatangan wanita cantik, artis, model, maupun anak pengusaha terkenal sudah hal biasa bagi penghuni kantor besar itu. Mengingat bosnya memang terkenal dengan skandalnya yang sering bergonta-ganti wanita. Para penghuni kantor sudah biasa dengan hal itu, tak ayal para karyawan wanita terkadang juga mencari kesempatan untuk menarik perhatian Raimon. Berharap mereka akan dilirik oleh pria tampan itu, walaupun hanya sesaat. Para wanita itu ingin merasakan jadi wanita Raimon Wijaya. Raimon dengan gampang bergonta-ganti wanita. Jika ia sudah bosan, ia akan dengan gampang mencampakkan wanita yang bersamanya itu. Baginya, wanita hanyalah sebuah mainan yang bisa ia buang kapan saja. Sayang, wanita itu langsung memeluk Raimon dari belakang. Raimon yang sedang menghadap ke jendela kaca langsung memutar balik badannya menghadap ke arah pemilik suara. "Apa kau tidak merindukanku?" Dengan wajah cemberut, sang wanita melepas pelukannya. "Tentu saja aku merindukanmu, If." Raimon kembali menarik Evelyn ke dalam pelukannya. "Terus kenapa kau tak menghubungiku beberapa hari ini?" tanya Evelyn setelah mengurai pelukannya. Wajah wanita itu masih terlihat cemberut. "Aku sedikit sibuk hari ini." "Sudahlah If sayang, kau jangan marah lagi," ujar Raimon sambil mengelus pelan pipi mulus Evelyn dengan jemarinya. "Bagaimana aku tidak marah, kau seperti tak peduli padaku," ucap Evelyn lagi. "Siapa bilang? Aku tentu saja peduli padamu. Sepertinya aku tahu yang kau butuhkan kalau sudah begini," Raimon berkata sambil mengeluarkan handphonenya. Pria itu tersenyum penuh makna pada sang kekasih. Ting! Suara notifikasi masuk ke handphone Evelyn. Wanita itu langsung melihat notifikasi yang masuk itu. Seketika senyum Evelyn melebar dan matanya berbinar. Wanita itu tampak bahagia sekali. Sejumlah uang dengan nilai yang cukup besar telah masuk ke dalam rekeningnya. "Terima kasih sayang, kau paling tahu yang aku butuhkan," ucap Evelyn sambil mencium singkat pipi Raimon. Wanita itu tampak senang mendapat transferan dari Raimon. Dengan uang itu, ia bisa membeli tas mewah edisi terbatas yang menjadi incaran para wanita kaya. "Tentu saja, kau bisa belanja sepuasnya dengan uang yang aku kirimkan. Beli apapun yang kau inginkan sayang," ujar Raimon lagi sambil tersenyum puas.
Kalau begitu aku juga paham apa yang harus aku lakukan. Aku harus membuatmu senang, kan? Ucap Evelyn dengan kedipan mata menggoda. Gadis pintar. Raymond tersenyum puas di saat sang kekasih mengerti dengan apa yang ia sukai. Evelyn mulai mengalungkan tangannya di leher Raymond dengan manja. Wanita itu tersenyum sensual. Melihat Evelyn yang begitu penurut padanya membuat Raymond seketika hilang selera. Ia suka gadis penurut, tapi terkadang ia juga tak suka wanita yang terlalu murahan. Wanita di hadapannya itu kini terlihat begitu murahan. Kapan kamu akan menikahiku? Kita sudah cukup lama bersama, tanya Evelyn tiba-tiba. Mendengar perkataan Evelyn membuat Raymond semakin tak berselera. Ia jadi semakin ilfil pada wanita itu. Dalam kamus hidupnya, tak ada yang namanya pernikahan. Pernikahan hanya untuk orang-orang bodoh karena diperbudak cinta. Kita lakukan lain kali saja. Ucap Raymond singkat sambil melepas tangan Evelyn dari lehernya. Pria itu menjauh dari sang kekasih. Kenapa? Apa ada yang salah? Evelyn tercengang mendengar perkataan Raymond. Tidak ada, kamu pergilah, ucap Raymond singkat. Baik, aku akan pergi, tapi setelah menyelesaikan tugasku. Ucap Evelyn sambil berinisiatif ingin mencium Raymond kembali. Wanita itu masih berusaha untuk menyenangkan Raymond. Wanita itu terus mendekat dan ingin melancarkan niatnya untuk mencium Raymond. Tapi sebelum aksinya itu tercapai, Raymond sudah mendorong tubuh Evelyn agar menjauh darinya. Seketika tubuh wanita itu tersentak ke belakang dan hampir jatuh, untung saja wanita itu bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga tak jadi terjatuh. Apa yang kau lakukan? Bentak Raymond dengan nada penuh amarah. Aku hanya, Evelyn menjawab dengan suara terbata-bata. Ia seketika takut melihat ekspresi marah Raymond. Padahal ia sudah percaya diri kalau Raymond sudah tunduk padanya, tapi saat melihat amarah Raymond, barulah ia sadar ternyata ia salah menduga. Wajah Raymond tampak memerah menahan amarah, emosinya seketika meledak karena ulah Evelyn. Pria itu paling tidak suka diperlakukan semaunya oleh wanita. Ia ingin wanita mendengarkan dirinya, bukan sebaliknya. Kenapa kamu marah begitu? Bukankah ini hal biasa? Ujar Evelyn memberanikan diri berkata pada Raymond. Jangan memulai jika aku tak ingin memulai. Kamu tahu kan peraturannya? Ucap Raymond dengan nada sinis. Tapi, Evelyn ingin membantah, tapi kalimat wanita itu hanya tersendat di tenggorokan, tak mampu keluar dengan lancar. Tunggu apa lagi, keluar sana. Bentak Raymond lagi. Tidak. Kita sudah cukup lama bersama. Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini, Ray? Tanya Evelyn dengan raut wajah cemas. Wanita itu tampak takut jika dicampakkan oleh Raymond. Hidupnya bisa berakhir jika Raymond mencampakkannya, ia bisa dipermalukan di pergaulan kelas atas jika sampai itu kejadian. Baginya, Raymond adalah pria yang mampu membuat dirinya dielu-elukan di pergaulannya. Jika di pergaulan ia biasa membanggakan diri, dengan menggunakan nama Raymond, ia bisa dihargai dan punya koneksi yang bagus. Kita sudah berakhir, kau sudah melanggar aturan dariku. Ucap Raymond tegas. Evelyn sedikit ternganga mendengar perkataan Raymond, pria itu terang-terangan mencampakkannya. Hanya karena kesalahan kecil yang tak ia sengaja. Keluar dari sini. Dan jangan pernah menampakkan mukamu lagi di sini. Ray kembali berteriak dan mengusir Evelyn dari ruangannya. Raymond tampaknya sudah bosan dengan Evelyn. Wanita itu bukan seleranya lagi, waktu bermain-main dengan Evelyn sudah berakhir. Seketika Evelyn langsung berhamburan berlutut dan memegang kaki Raymond sambil memohon. Maafkan aku Ray. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Evelyn penuh penyesalan. Wanita itu menyesal telah membuat Raymond marah. Evelyn terus merengek memohon ampun pada Raymond. Maafkan aku Ray, aku akan lakukan apapun asalkan kau mau memaafkan aku, ucap Evelyn penuh penyesalan. Wanita itu tak bisa bayangkan jika ia berakhir dengan Raymond.
Padahal ia sudah berniat untuk memberikan semuanya pada Raymond, agar pria itu mau menikahinya. Ia sudah punya rencana matang untuk membuat Raymond menikahinya. Tapi rencana itu bisa gagal karena kesalahannya sendiri. Keinginan itu hanya tinggal harapan belaka. Selama menjalin hubungan, Raymond selalu menolak untuk menjadikan Evelyn sebagai wanitanya seutuhnya. Dan itu sudah menjadi salah satu kesepakatan untuk menjadi wanitanya. Melihat Evelyn yang tak kunjung melepas kakinya, Raymond malah mengayunkan kakinya sehingga membuat pegangan tangan Evelyn di kakinya terlepas. Aku tidak akan pernah mentolerir kesalahan, sekarang pergi dari sini. Sebelum aku panggil security untuk menyeretmu keluar, Ray kembali mengusir Evelyn sambil menunjuk ke arah pintu. Evelyn masih diam membisu. Wanita itu tampak enggan untuk pergi. Dia tampak tak rela kehilangan pria yang begitu berharga seperti Raymond. Pergi atau, Raymond semakin naik pitam, sorot matanya begitu menakutkan. Menatapnya saja membuat Evelyn takut. Melihat amarah Raymond membuat Evelyn menyerah, ia akhirnya berlari keluar ruangan Raymond dengan penuh penyesalan. Wanita itu tampak sadar diri, jika sudah membuat Ray marah, maka tak ada kata ampun bagi pria itu. Ia akhirnya memilih pergi daripada membuat Raymond tambah marah hingga melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Dari awal berhubungan dengan Evelyn, Ray sudah memberi tahu apa yang tidak boleh dilakukan oleh Evelyn. Tapi dia melanggar peringatan Ray. Hal itu tentu saja tak bisa ditolerir oleh Ray. Pria itu sudah menegaskan tak ingin diatur oleh wanita. Jika ia ingin, akan ia lakukan, tapi jika ia sedang tak ingin, jangan pernah mencoba untuk memaksanya. Karena baginya, wanita harus di bawah kendalinya. Raymond memang terkenal dengan skandalnya yang sering gonta-ganti wanita, walaupun begitu, Ray tidak pernah mau berhubungan seutuhnya dengan wanita. Selama ini, Ray hanya melakukan sebatas. Melihat Evelyn yang keluar dari ruangan bosnya dengan wajah kesal, Bagas pun tersenyum dan bergumam, mulai besok kita tak akan melihat Nona Evelyn lagi, hahaha. Gumam pelan pria itu disambung dengan suara tawa. Sedang asyik melihat kepergian Evelyn, Bagas dikagetkan dengan suara bel dari ruangan bosnya. Bagas langsung bergegas masuk ke dalam ruangan bosnya. Ada yang bisa saya bantu, bos? Bagas langsung bertanya dengan sopan pada Raymond. Wawancara untuk mengisi posisi manajer pemasaran yang baru, diundur 2 jam lagi saja. Aku lagi nggak mood, ucap Raymond memberi titah. Siap bos, akan saya sampaikan. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi kembali ke posisi saya, bos. Bagas menerima perintah bosnya itu. Setelah itu, pamit untuk kembali ke posisinya. Iya, silahkan, Ray mempersilahkan Bagas keluar. Mengingat kelakuan Evelyn tadi membuat Raymond semakin kesal. Sehingga dia kehilangan semangat untuk bekerja. Moodnya jadi rusak karena ulah Evelyn tadi. Di ruangan tunggu perusahaan, ada beberapa orang wanita yang sedang menunggu untuk diwawancara. Di antara banyak wanita itu, ada satu gadis cantik yang berpakaian sederhana namun terlihat elegan. Ketika Bagas masuk ke ruang tunggu, semua peserta yang akan diwawancara langsung berdiri menyambut kedatangannya. Para peserta itu menatap Bagas, menunggu apa yang akan disampaikan pria itu. Pengumuman buat kalian semua, para peserta tes wawancara untuk menempati posisi manajer pemasaran, bahwasanya tes wawancara diundur 2 jam lagi. Setelah itu, Bagas langsung berlalu keluar ruangan tanpa memberi ruang para peserta untuk bertanya. Naura kembali melihat jam tangannya, sudah 1 jam berlalu. Para peserta wawancara yang lain sudah banyak meninggalkan posisinya. Hanya tinggal 4 orang, termasuk dirinya, yang setia menunggu dengan sabar. Naura tetap bertahan karena dia butuh pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan ibunya. Naura Putri, 24 tahun. Wanita cantik, pintar, dan mandiri. Naura berasal dari keluarga yang sederhana sehingga dia sudah biasa hidup mandiri.
Dari kuliah sampai kerja, dia sudah mampu membiayai hidupnya sendiri, dengan upaya yang sangat luar biasa. Naura hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mereka hidup pas-pasan. Berkat kegigihannya, Naura bisa menempuh dan menyelesaikan kuliahnya dengan bekerja sambilan pada saat kuliah. Naura sangat ingin sekali bekerja di perusahaan besar ini. Dia rasa mampu untuk menduduki posisi yang ditawarkan. Pengalamannya di bidang pemasaran sudah tidak diragukan lagi. Dari zaman kuliah, dia sudah bergelut di bidang pemasaran. Sudah cukup lama menunggu, akhirnya datang Bagas memberi tahu bahwa tes wawancara akan segera dimulai. Dan meminta peserta untuk segera bersiap. Mendengar itu membuat Naura bahagia. Dia bertekad harus lolos wawancara itu, agar dia bisa berkarir dan mengembangkan sayap di perusahaan besar itu. Selain gajinya yang cukup tinggi, jenjang karir di perusahaan besar itu juga bagus. Karena itulah, Naura akan mengeluarkan seluruh kemampuannya agar bisa diterima di sana.